Semoga ini muncul ya, bisa diduga. Kalau ini ternyata benar novel, ya kamu nggak usah ganti ini aja. Nggih. Ya, semoga muncul lagi. Oke, chapter, chapter. Kalau dari chapter kayaknya novel. Wah, Aduh, semoga nggak ditutup ini. Chapter one, Tipang. Loh, di sini gini dong. Masalahnya modelnya gini loh. Iya, modelnya gini aja. Semacam cuatan, seperti dugaan saya. Gimana? Isinya sehalaman gini toh. Ya, semacam puisi, ya, tetapi berbentuk cerita. Loh, ini aja modelnya. Gimana, Ul? Pak. Gimana lagi, Pak? Loh, ya nggak tahu. Oh, ini sudah habis reviewnya. Sampai di sini saja. Jadi ini semacam humming, ya. Orang tokoh si aku mencari figur ngobrol dengan figur ayahnya dalam bentuk puitis, ya, prosa liris. Di model prosa liris begini ini. Hmm. Dikatakan ada dialog juga nggak banyak, banyak deskripsinya kayak orang ngobrol, kayak orang bermonolog. Hmm. Ya bahkan yang ditanda petik ini juga dia seolah-olah menanyakan orang-orang pasti bakal bilang berat banget ya jadi kamu, ya. Ya semacam itu aja. Ini prosa liris masuk novel juga tidak memenuhi karena tidak memenuhi beberapa plot atau konflik, ya. Ini prosa liris.
B. Kamu harus bisa Masih nanti belum, Pak. ketika ada pertanyaan bukumu itu jenis apa. Ya, di situ kamu harus siap menjawab dengan argumentatif, ya, yang objektif Hmm. tentunya. Tak kasih contoh prosa liris, mari kita cari contoh prosa liris ya. Contohnya. Dan nukilannya ini. Dan ya, nggak ketemu ini contoh yang ada terbuka di Google. Yang jelas itu tadi kalau dimasukkan ke genre novel itu bukan novel. Tapi kalau dari cuplikan sampai halaman 26 tadi yang saya baca itu jenis prosa liris. Ya, prosa liris kekinian yang modern seperti itu. Mirip ya, mirip ke prosa liris. Tapi semisal kalau dilanjut memungkinkan apa mboten ya, Pak? Ya memungkinkan saja. Yang jelas nanti kita lihat setelah bukunya datang. Itu sampean lihat di sampul buku Nggih. oleh penerbitnya itu dikategorikan ke dalam karya apa. Itu ya. Oh, nggih. Ya, sementara kalau nggak mau ribet ya, ya
itu sampean mencari review-review di Google tentang buku itu. Nggih, Ini siap. genre apa sih? Ya, kita cari lagi. Bantu nyari lagi kok kayaknya ribet begini. Yang mereview juga kadang galau, kadang nyebut novel, kadang nyebut buku. Nah, itu yang perlu sampean kumpulkan, yang sampean cari. Nah, ini menyebut novel. Kalian ngikuti itu akun penulisnya, Nggih. Khairul Trian. Iya, Pak, mengikuti IG-nya. Dia menyebut tulisan itu sebagai apa? Untuk sampai sampai akhir ini nggih dereng nih Dia kuy. tidak menyebut apa-apa. Nggih, menyebutnya cuman buku gitu aja. Dia dapatnya. Ini ada coba apa ini? Di IG ya. Di IG sampean sudah Iya. mengikuti ya. Nah, di TikTok ada versi e-booknya ini loh. Tapi ini beritanya juga kayak gitu. Oh ini Tribun menyebut buku Jawa Pos bisa dipercaya enggak? Kita lihat. Di sini disebut novel. Novel. Oh, ini ada TikToknya. Coba sambil mencari. Dan bertanya, ini termasuk Oh, jenis buku apa ya ke pengarangnya? Dia menyebutnya apa kira-kira? oh, inggih Pak, inggih. Dia sambil kejar karena memungkinkan nanti untuk wawancara juga kan kalau ternyata beliau ini responsif dengan calon pembacanya gitu. Coba dikejar di situ. Nah, kalau nanti sampean bisa terhubungkan enak itu bisa menambah untuk wawancaranya nanti. Ditambah wawancara via chatting, itu kan nggak Iya. masalah. Ya sudah nggak apa-apa sih mengarah ke sana karena ini bentuknya juga ke situ. Yang jelas, kalau dari cirinya, saya menyebut itu sebagai prosa liris. Ya, tapi nggak liris-liris banget juga kan repot. Karena prosa liris yang saya baca biasanya itu sangat puitis, bentuknya kayak puisi gitu. Kayak puisinya Rendra, kayak gitu. Nah, itu prosa liris, jenis puisi tapi jenis prosa liris. Ada yang prosa bentuknya puisi. Nah, prosa liris itu eh, dua sisi dari puisi yang ditulis dalam bentuk prosa, dari prosa yang ditulis dalam bentuk puisi. Gitu loh. Jadi berseberangan dua genre itu. Inggih.
Kita cari sampean ini aja ya. Berarti kalau nyari objeknya kan dia relatif baru. Nah, apa Iya. tadi fokusnya? Topiknya yang mau dibahas apa? Aspek sosial sama nilai pendidikan karakternya, Pak. Aspek sosial. Kalau nyari itu banyak ya di Google ya, di jurnal-jurnal Iya. kayaknya aspek sosial. Kalau kita mengambil dari teori ya, tak coba ke sini tadi, open knowledge map. Ini sudah bisa ya. Ntar sedikit lagi, biar sampai nggak bingung. Aspek Iya, sosial Pak. dan nilai Dan pendidikan nilai karakter. pendidikan karakter. Baca, coba. Kok naik gak tuntas sampai bingung ini. Saya mau ngapain? Jadi keputusannya saya tidak bisa memberi saran sebelum sampean dapat novel anu bukunya. Punya. Iya. Ya. Jadi nanti kita pikirkan setelah review jurnal, setelah buku itu datang. Kalau memang bukunya datang berbarengan hari Selasa, ya disitulah. Banyak kan kalau mencari muncul share screen saya open knowledge map muncul. Ini muncul, Pak. Nah, ini kan aspek sosial dan pendidikan karakter ini ada. Banyak. Iya. Kalau ngomong soal teorinya pasti banyak. Tapi kalau memasukkan tadi, ya itu yang itu. Nanti proposalnya diupload ya. Proposal sampai Iya, uploadan. Dan nanti saya bisa menengok dan mengarahkan. dikirim di grup enggak, Pak? Nggih, di grup. Ini Iya. tak kirim link ini. Nanti bisa cari-cari untuk teorinya. Karena sampai nyari untuk objeknya, kata sama tadi itu relatif baru. Belum ada yang mengkaji. Iya. Ya, sudah masuk ya linknya ya. Ini sudah, Pak. Oke, itu nanti untuk mencari aspek sosial dan nilai pendidikan karakter untuk teori. Kalau bisa nanti nanti sama nyari juga terkait objek, baik Ilya maupun Uud, ya terkait objek barangkali sudah ada yang menulis barangkali, ya. Jadi satu tentang teori, satu tentang objek. Yang benar kalau teori itu yang benar-benar sama. Objek juga kalau bisa yang benar-benar sama. Kalau nggak bisa cari yang sama, ya berarti yang setopik. Kayak tadi, kakak tingkat kalian tadi, itu kan novel apa tadi itu? Hilma Anis itu loh apa? Apa tadi itu? Yaitu ngomong tentang pesantren kan. Nah, yang itu dia mencari jurnalnya nggak ketemu, akhirnya mencari topik pesantren, novel yang berbicara soal pesantren. Jadi kalau nggak ada yang sama objeknya, cari yang setema. Itu ya, bisa difahami ya. Iya, Pak, bisa. Pak. Jadi jurnalnya satu itu satu ini. Sambil menunggu keputusan kalau Pak Wawan menyebutkan jurnalnya ada berapa ya kalian tambah. Kalau lebih dari dua, ya. Apa sih yang nanti dibahas di situ di PPT-nya? Yang pertama, sampean harus bercerita soal penelitian itu, sampean ambil dari pendahuluan, kemudian tujuan, ya, dan hasil. Kelebihan dan kekurangannya apa? Nah, kemudian novelty dari penelitian sampean apa? Nanti detailnya saya kirim di grup ya, sampai nanti di PPT diisi apa ya? Iya, Pak. Ya, ada yang ditanyakan? Belum. Ya, Mungkin pokoknya ada. bingung nanti chat di grup ya.
Nggih, siap. Japri, biar nanti bisa dipakai dua-duanya. Satu yang bingung, satu yang tanya, nanti jawabannya itu biar bisa dipakai oleh temennya. Kalau Japri, saya balesnya cuma satu, yang satu nanti nggak paham. Biar satu Nggih, pertanyaan bisa dikonsumsi bareng-bareng. Ya, chatnya di grup ya. nggih, siap, Pak. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjut di WA. Nah, WA nanti di grup itu masih bingung, ya nanti kita besok atau lusa kita adakan Zoom lagi perkembangannya, ya. Pokoknya nyantai, luas. Kalian kan ini belum kuliah, ya. Ada masa transisi sebelum masuk kuliah. Karena nanti semester depan kalian ada mata kuliah baru, ya. Yang dulu kalau angkatan kakak tingkatnya semester 8 itu skripsi tok. Nah, sekarang kalian akan ada mata kuliah yang lain, berbagi dengan skripsi, ya. Itu dimanfaatkan dengan benar. Masa liburan ini kan biasanya 1 bulan sebelum kuliah lagi. Nah, 1 bulan itu mari dikejar belum kuliah akhir. Itu ya. Nggih. Oke, itu dulu bimbingan hari ini. Semoga sedikit mencerahkan, ya. Kalian harus bergerak lebih cepat, lebih sering buka laptop. Karena sekali layah-layah tiba-tiba 1 minggu sudah lewat. Kalau skripsi gitu, ya. Jadi upayakan setiap hari, setiap pagi mencicil 1 jam, 2 jam setiap pagi. Ya, bangun tidur sebelum beraktivitas, ya habis sholat subuh buka laptop, nyicil ya pagi, setiap pagi kayak gitu. Nanti kalau siang ada waktu buka lagi, sore ada waktu buka lagi, malam ada waktu buka lagi. Tuh ya, kalau skripsi modelnya gitu harus giat. Nek males-malesan nanti ketinggalan. Nggih, Pak. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Fatani. Sama-sama.